5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 1, diriku, subtema 2, tubuhku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Mari kita menjaga bagian-bagian tubuh kita. Adik-adik sudah mengenal ya bagian-bagian tubuh. Nah, tubuh kita itu harus dijaga agar tetap sehat adik-adik. Amati gambar berikut. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, dan ada juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah adik-adik, bagian tubuh kita itu ada yang boleh disentuh, ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian apa saja yang boleh disentuh dan bagian apa saja yang tidak boleh disentuh akan kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, ajak temanmu untuk mengamati gambar berikut ini. Nah, bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain? Bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain? Lalu mengapa? Nah, kalian bisa memberi alasannya. Sekarang dengarkan penjelasan Kak Citra tentang bagian tubuh kita yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh disentuh orang lain. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, kalian melihat ada tanda silang. Nah, berarti di situ bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain adalah zona pribadi kita. Yang pertama adalah mulut kita. Orang lain tidak boleh memegang mulut kita atau mencium mulut kita. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu dada kita dan alat kelamin kita. Itu adalah zona pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian belakang orang lain tidak boleh menyentuh pantat kita ya. Nah, kalian tidak boleh disentuh pantatnya. Kalau ada yang mau menyentuh, katakan tidak adik-adik ya. Ini adalah anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, adik-adik harus ingat, bagian tubuh pribadiku yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan orang yaitu mulut, ya, dada, kemaluan, dan pantat kita. Lalu bagian tubuh kita yang hanya boleh disentuh itu hanya oleh ayah atau ibu ketika memandikan kalian saat kalian masih kecil. Lalu ayah atau ibu bisa menyentuh bagian pribadi kalian ketika membersihkan kalian atau membantu membersihkan kalian sehabis buang air besar atau buang air kecil. Ini tentunya ketika kalian masih kecil ya adik-adik ya. Dan juga dokter. Tapi ya, ketika dokter memeriksa kalian itu harus didampingi oleh orang tua. Ya, ingat ya adik-adik ya, ketika kalian sakit diperiksa dokter, kalian harus didampingi oleh orang tua. Nah, sekarang katakan tidak atau nggak mau atau tidak mau saat orang lain itu menyentuh bagian pribadi kalian yang tidak boleh disentuh. Katakan tidak atau kalian lari, atau menyuruhmu buka baju di depannya, atau menunjukkan bagian pribadi tubuh orang itu. Kalian harus katakan tidak dan lari. Atau menunjukkan film atau foto yang tidak memakai baju. Nah, itu hal yang tidak boleh
kalian lihat. Nah, katakan tidak dan kalian harus lari mencari pertolongan orang yang lebih tua atau orang tua kalian ya. Kalian harus berani menolak. Nah, itu tadi bagian tubuh pribadi kita yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarangan orang. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh kita, bagian depan dan bagian belakang yang bertanda merah itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh dan disentuh oleh orang lain ya. Nah, perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik ya. Tadi ada mulut, ada dada, lalu alat kelamin dan pantat kita. Itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, adik-adik, jika ada yang mau menyentuh bagian tubuh kalian di lingkaran merah ini ya, di bagian mulut, lalu di bagian dada, di bagian alat kelamin kita dan di pantat kita, katakan tidak. Nah, laporkan kepada guru atau orang tua kalian. Adik-adik yang hebat, Benny maju ke depan kelas. Benny menceritakan pengalamannya, cerita tentang bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan cerita tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Coba adik-adik ceritakan kepada temanmu atau kepada orang tuamu, bagian tubuh mana sih yang boleh disentuh dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu membaca dengan baik. Nah, amati yuk gambar di bawah ini. Kalian lihat nih adik-adik, ada dua gambar. Yang pertama gambarnya diberi tanda centang dan yang satunya diberi tanda silang. Nah, adik-adik, ini adalah cara memegang dan membalik halaman buku yang baik. Jadi yang memegangnya ya harus dengan baik, lalu membaliknya ya perlahan-lahan supaya buku kita tidak robek seperti gambar yang kedua. Jadi ketika kalian membaca harus memegang dengan baik, membalik halamannya pun dengan baik juga, dengan perlahan, tidak tergesa-gesa karena akan merobek buku kita. Lalu adik-adik perhatikan dua gambar ini. Ini diberi tanda centang, lalu ini diberi tanda silang. Yang tanda silang jangan dilakukan adik-adik. Jadi cahaya saat membaca itu harus seperti gambar ini ya, cahaya mengenai bukunya. Nah, kalau seperti ini kan bukunya akan terlihat adik-adik, tulisannya akan terlihat. Tapi kalau yang seperti ini, bukunya di hadapannya sini, tetapi ini lampunya di belakang, otomatis di bagian sini akan gelap. Kita tidak bisa membaca dengan baik. Jadi membacalah dengan baik saat di rumahmu. Jadi kalau cahaya terang itu menghadap buku kalian yang kalian baca, bukan menghadap ini bagian seperti ini. Nah, adik-adik yang hebat, karena kalian memiliki anggota tubuh yang lengkap, coba nih gerakkan anggota tubuh kalian bersama teman. Gerakkan tubuh secara bebas. Kalian bisa menari bersama dengan teman-teman kalian, mengikuti irama dengan hitungan. Nah, kalian bisa bergembira bersama teman-teman. Jadi tubuh kita itu banyak manfaatnya. Nah, kita patut bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan karena sudah diberi anggota tubuh yang lengkap dan baik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.